Gimana Mbah sekarang? Enteng? Alhamdulillah. Tenggorokannya tadi panas, sakit pun ical. ical. Alhamdulillah. Saya nyembunyi Gusti Allah. Sebenarnya gampang sih kena sihir, ketempelan itu sangat gampang, nggak perlu biaya mahal-mahal. Karena terus niku lho. Bismillahirrahmanirrahim. Balonku ada 5. Jin santet apa? Saya usah sepan biasa aja. Iya, jangan lebay. Demikian. Wong jin itu lucu imut-imut dan gemes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwasu bil arzaq wa tuhassu biha alaina akhlaq wa tadfa'u alaina fitana wal balayat khususan li ta'allumina wa ta'limina uluman nafi'at wa tuqarribu alaina al-asbab asbab ma'arifillahi awwab ala alihi sahbihi barik wa sallim. Amma ba'd. Kenapa di JRA tidak ada pelatihan lanjutan atau tingkatan bertahap sebagaimana dalam sebuah pelatihan dan edukasi atau dalam pendidikan? Karena kita tahu dalam pendidikan ada tingkatan-tingkatan. Dan juga di salah satu padepokan tertentu ada tingkatan 1, 2, 3, tingkatan mahaguru, grandmaster, dan seterusnya. Pertanyaannya sekali lagi, kenapa di JRA tidak ada tingkatan-tingkatan? Jawabannya yang pertama adalah JRA ini masuk di LD PBNU, sehingga fokus kita adalah bukan kompetensi, bukan mendidik mereka sebagai terapis murni, tapi sebagai pendakwah. Yang kedua, alasannya adalah karena untuk membantu ekonomi masyarakat supaya mereka tidak diberatkan dengan biaya-biaya, sehingga siapapun di ekonomi rendah, di tingkat ekonomi manapun, mereka dapat mengikuti pelatihan atau mengikuti ilmu-ilmu yang kita sharing bersama. Lalu pertanyaannya, kalau mereka tidak ada lanjutan, bagaimanakah kelanjutan dari pelatihan-pelatihan yang pertama itu? Jawabannya adalah sudah kita sharing di YouTube saya, dan insya Allah metode-metode atau beberapa pendapat-pendapat terkait dunia peruqiyahan atau dunia persuuan ini akan kita sharing terus, kita upgrade terus, dan tidak perlu tindak lanjutan. Sehingga kami mohon bagi PC, PAC, PC maupun PW JRA untuk mengupdate terus aktivitas di YouTube Al-Fakir. Semoga Allah meridhoi apa yang kita lakukan. Sekali lagi, kita tidak mencetak seorang terapis murni, tapi kita ingin mencetak menjadi seorang pendakwah yang militan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita kenikmatan hidup di dunia ini, masih diberi kesehatan, masih diberi dapat mendengarkan audio saya, dapat mendengarkan video-video yang berada di channel ini, dan panjenengan semoga semuanya saja dijauhkan dari bala, dijauhkan dari penyakit, didekatkan dengan Allah, diberi rezeki yang lancar barokah. Rezeki barokah, anak-anaknya diberi keturunan yang soleh-solehah, min ahlil Quran wa khasatih, min ahli sunnah wal jamaah, amin ya rabbal alamin, bijahi khairil bariyah bisri asradil fatihah. Amin. Baik, dalam video ini kali ini saya berpesan kepada semua ketua cabang, ketua PW, ketua PAC, saya ulangi, saya berpesan menginstruksikan pula kepada PC, PW, dan PAC JRA, pengurus anak cabang JRA dimanapun berada yang tersebar di Nusantara, sebanyak 100
50-an PC. Saya instruksikan yang pertama yaitu kalau ngeruqyah orang itu jangan lupa diagnosa. Lihat dulu penyakitnya, apakah ini penyakit medis maupun penyakit non medis. Apa bedanya? Lah bedanya tinggal lihat aja, kalau dokter diagnosa nggak ada penyakitnya ya berarti non medis, kan begitu. Ada pula nanti ada yang non medis tapi berkamuflase ke medis. Caranya lihat kalau tahu itu medis atau non medis ya dengan cara yang kedua, yaitu dia punya keluhan psikis enggak, mudah marah, sering lupa rakaat sholat, sering was-was. Kalau iya berarti non medis. Nah, ketika sudah non medis, itu dicari non medisnya yang mana? Apakah korin ataukah kena ketempelan atau sihir atau ain? Itu harus didiagnosa. Jadi saya ulangi pada semua praktisi JRA, kepada ketua PC, PW, dan PAJ, ini saya menginstruksikan agar seluruh video di channel saya ini sampean sebarkan ke praktisi. Di grup itu jangan sampai namanya grup JRA, grup ruqyah, tapi isinya jualan obat kuat. Jangan sampai seperti itu. Ingat pada prinsip 90 prinsip JRA, masuk JRA itu niatnya apa? Niatnya dakwah, bukan niatnya pengobatan. Nanti kalau kalian salah niat masuk JRA, pasti kalian akan memilih teknik-tekniknya. Sampean akan tertipu dengan teknik, dengan kesaktian, dengan metode. Tapi lupa bahwa kita dakwah di JRA, ikut praktisi JRA itu tidak lain tujuannya adalah dakwah. Makanya JRA masuk LDNO, bukan LKNO, tapi LD. Tujuan kita dakwah. Kenapa saya instruksikan untuk ikuti terus channel di YouTube saya? Alasannya supaya tadi kita tidak ada pelatihan lanjutan untuk meminimalisir biaya. Jadi sesudah ijazahan ikuti channel saya, tidak usah pelatihan lanjutan, bayar, tidak usah. Buku juga tidak usah. Sebenarnya saya punya buku lanjutan, tapi tidak usah. Cukup lihat YouTube saya. Insya Allah barokah, insya Allah Anda mah ilmu. Ya. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan, ya, jangan lupa diagnosa ketika ngeruqyah orang. Diagnosa ini medis non medis. Kalau penyakitnya non medis ini masuk mana? Kalau medis ini herbalnya apa? Bacaan ruqyahnya apa? Begitu. Sekali lagi kalau non medis ini masuk kategori mana? Korin, sihir atau ain? Atau senjatakan makan tua. Cara diagnosanya kalau non medis bagaimana? Dengan metode yang sudah saya sampaikan, cara mendiagnosa gangguan gaib pada tubuh pasien. Itu sudah ada di YouTube saya. Nah, jadi jangan lupa diagnosa. Ya, di sini telah datang kepada saya seorang praktisi dari Boyolali membawa pasien. Nah, saya ini sebenarnya tidak ngeruqyah, Pak. Nyuwun ngapunten. Ngeruqyah. Saya ini cuma ngijazahi ruqyah kepada para kaum Nahdiyin, warga Nahdiyin ben iso nyuwuk tonggo-tonggone sing lara. Yang kedua juga supaya dunia perdukunan tidak terlalu berkembang. Biar yang berkembangi suwuke wong NU, suwuke wong kiai-kiai, ngoten. Begitu maksud saya. Lah, setelah datang kepada saya seorang yang bawa pasien dan katanya sudah diruqyah. Lah bagaimana ceritanya? Nah, ternyata salah satu penyebabnya dia bawa ke sini karena nggak sembuh-sembuh, karena salah satunya adalah jarang melihat YouTube saya. Saya ulangi, jarang melihat YouTube saya. Bahkan tidak bertanya kepada sekretaris. Makanya setiap PC wajib lah, saya wajibkan untuk nge-share ini di grupnya masing-masing biar grupnya nggak sepi. Grupnya ruqyah tapi khataman Quran. Nah, gitu kan. Atau jualan produk herbal, jualan obat kuat lah. Keluar aja dari grupnya, nanti sampaikan ke PW atau ke PC, nanti biar kita sampaikan ke pusat, nanti grupnya biar ditangani pusat. Grup-grup seperti itu, oke. Nah, di sini ada dua orang ini, bagaimana kisahnya mereka? Nah, jadi intinya adalah orang ini nangani tapi tidak lihat
tidak jarang lihat YouTube saya sehingga penanganannya tidak maksimal. Jadi di sini kalau lihat sering YouTube saya insya Allah maksimal. Orangnya dari Boyolali. Aduh. Kasus Boyolali iki. Wes Boyolali tak dikira ya bapaknya kan sakit. Ya ini bapak ini sakit apa Pak? Keluhannya Pak? Kaki napa? Kaki gatel. Gatel Pak ini Pak. Lu gatel ya. Nah, ini gatel ya. Oke, gatel terus apa lagi Pak? Dada. Ulu hati. Terus jalan nggak bisa sakit. Oke. Pertanyaan saya, sampean diagnosa itu penyakitnya medis atau non medis? Ini saya tanya, ini praktisinya. Ini praktisinya. Saya tanya, medis atau non medis? Non medis. Non medis. Apa sampean kok bisa mengatakan itu non medis? Kenapa? Ya kan di rukyah itu kan ya ada perkembangan tapi kembali lagi. Oh, perkembangan tapi Kembali lagi. Jadi setelah dirukyah dia masih sakit. Tapi ada perkembangan. Oke. Terus sampean nggak malas nangani dibawa ke sini gitu atau gimana ya, ceritanya? Pertama ya kita silaturahim, yang kedua itu ya minta ditambah doa supaya nanti bisa lekas sembuh. Oke, begitu. Sebenarnya kasus seperti bapaknya ini banyak. Jadi begini, bapaknya ini kasusnya adalah senjata makan tua. Jadi dia terbiasa dukun, akhirnya membuat pager, tapi pagernya rang balik. Makanya tadi keluarganya, ibu, anak semuanya ketika dirukyah kan reaksi. Pertanyaan saya, tadi keluarganya sudah dirukyah belum? Belum. Nah, belum. Ngapain kok bapaknya saja? Ya. Nah, kan non medis itu kan ada 3. Kalau kamu ini non medis yang mana ini bapaknya? Kita belajar diagnosa loh. Ini bapaknya kalau non medis yang mana? Masuk syaiton, sihir, ain atau korin? Ayo. Masuk syaiton. Ya weh, masuk syaiton bener karena nggak sihir lah. Pertanyaannya itu ketempelannya itu karena faktor apa? Dikirim orang atau senjata makan tuan? Ya tadi yang namanya belum lahir, kira-kira itu kan ya tidak sebetulnya enggak ya, keluarnya seperti itu usaha. Kayaknya sampean diagnosanya awal apa? Kena sihir? Ya. Oh, kena sihir, masya Allah. Katanya kena sihir. Baik, ini diagnosa sampean ya. Ini beda lagi diagnosa saya. Coba mana ini rumahnya, betul rumahnya. Nah, biar masuk YouTube ini. Wong diagnosa kok. Sudah dibilang di YouTube saya lengkap itu. Ini mana ini? Tadi loh. Bang, yang depan rumah. Oh ini. Nah, perhatikan ini rumahnya. Bapaknya tadi ini terdiagnosa di rumahnya depan ini ada energi. Jadi di sini kita deteksinya pakai metode yang tadi. Di YouTube saya ada metode mempertajam firasat. Nah, ini saya rasakan, saya nggak melihat, tapi di rumahnya itu ada energi negatif. Nah, ini bukan jenis sihir karena kalau sihir itu biasanya itu banyak lah kodamnya ganas-ganas. Nah, ini jenisnya adalah senjata makan tuan. Karena kalau di sini kan energinya masuk di sini Pak ya, di depan rumah. Bapaknya ini terasa ini gak kelihatan ya ini. Kelihatan enggak ya? Nah, ini rumahnya, ini di sini. Nah, di sini itu beliau terasa sakit. Nah, saya tanya, bapaknya pernah dipendemi telur, ya Pak ya? Dah tapi lupa kapan gitu ya. Sudah hancur berapa tahun. Jadi ini termasuk senjata makan tuan. Makanya jangan sebelum suudzon sama orang harus introspeksi dulu. Benerkah ini disihir orang? Bukan disihir orang ini namanya. Ini senjata makan tuan karena ketidaktahuan beliau pergi ke dukun, akhirnya sama dukun diberi syaratan syariat. Ya syariatannya itu nyerang balik beliau. Gejalanya persis seperti sihir, tapi itu ya memang sihir. Makanya Nabi mengatakan, man atakahinan aw arafan fasaddaqu ma yaqul faqad kafara ma sallallahu ala Muhammad. Kemarin di YouTube saya bilang, jangan percaya dukun itu kufur. Karena apa? Kata Mbah Fadl dalam kitabnya Durul Falaid, lah ini ada logonya NU kok. Lah adalah harus taat ulama NU ya. Jadi mbahnya lain kali
saya nggak apa-apa minta kepada Mbah untuk sholat, nggih. Sholat. Yang kedua, sholat yang bolong jangan dibolongi Mbah ya, jangan ditambahi bolong. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, ojo dukun meneh, ya. Jangan datangi dukun. Mungkin kiai betul apa? Dikira rodok kiai tapi setengah. Cuman diagnosanya agak meleset gitu adalah. Dikira santet padahal serangan balik. Nah begitulah cara mendiagnosa para shockbacker semua yang dimuliakan Allah. Sekali lagi YouTube ini, di YouTube saya ini penting ya. Saya tidak ingin sampean subscribe. Kalau orang luar bukan JRA jangan subscribe lah, nanti malah debat, nggak mudeng. Apalagi like, nggak usah like, nggak apa-apa ya, nggak usah komen, nggak apa-apa. Tapi bagi praktisi JRA saya instruksikan wajib untuk ini, karena biar saya nggak ngulang-ulang itu loh. Biar mereka yang di bawah-bawah itu pengen pelatihan kok JRA begini aja, nggak ada pelatihannya yang lanjutan. Lah di YouTube saya ini sudah cukup ya, nggak usah bayar lagi, nggak usah beli buku lagi, mudah. Karena jenengan sudah diijazai, maka ijazah-ijazah yang lain sudah boleh diamalkan. Begitu, mudah-mudahan bermanfaat. Bapaknya bisa sembuh, dan metode penyembuhannya bapaknya ini nyuwun sewu, nanti air, bawa beli air sudah siap airnya. Nah, aqua nanti saya asmai, nanti dibasuhkan di buhul tempat letak sihirnya itu ya. Kemudian bapaknya ini karena gatal nanti dikasih zaitun sama dimandikan di atas tanah. Nanti bapak tak mandikan karena kakinya sakit ya. Di YouTube juga saya terangkan, kalau kakinya dan tangannya yang sakit maka harus dimandikan. Kalau diruqyah enggak cocok. Nah, kemudian bapak ini juga sama ya Pak ya. Kakinya Pak ya. Berat ya? Berat. Oke, nanti kita saksikan bagaimana setelah itu ya. Kalau selama buhulnya tidak diselesaikan, tidak dinetralisir, biasanya masih sakit. Nah, nanti tak mandiin, bapaknya siap sembuh Pak. Siap bertobat kepada Allah. Yakin Al-Quran obat? Yakin enggak? Yakin. Sampean janji kalau sembuh tambah giat lagi sholatnya, nggih? Janji sama Allah, nggih? Mudah-mudahan disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, mbok menawi nang lebet kula enten gangguan saking bangsa jin utawi lintunipun ingkang kula boten mangertosi. Ya Allah, kula nyuwun ngapura. Ya Allah, kula nyuwun pangapunten. Ya Allah, ya Allah, mbok menawi was-was kula, sakit kula punika wonten dalem punika tebih saking panjenengan, kula nyuwun pangapunten. Ya Allah, astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Ya Allah, panjenengan sepunten dosa-dosa dalem punika, lan panjenengan dalaken sedaya penyakit wonten ing jasad dalem. Amin ya rabbal alamin. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Wa subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Buka mulut. Ha. Mangke Mbah sing ngombo Mbah ben metu penyakite. Ayo metu penyakite sing disikil. Sihir teko dukun metu. Metu. Abeh. Tak hitungi ping 7, gak metu tak bong. Terus metu. Sing di lambe bae metu. Ayo terus metu, terus. Sing sikil iki. Dodone metu. Metu cepat. Apa metu abuhe? Wes suwe. Ayo metu. Jadi metode dimandikan ini khusus orang yang kakinya sakit dan tangannya sakit ya. Dia akan muntah jikalau sakitnya disertai
dadanya, kepalanya pusing, dadanya sesak, itu dia akan muntah. Tapi yang di kaki tetap sakit kalau tidak dimandikan. Metode yang pas bukan tabakhur, bukan metode doa, tapi metode dimandikan di atas tanah seperti ini. You understand? Ingat, jangan lupa kameramennya ini. Penyebabnya sudah dibilang ya, ayo YouTube-nya dilihat biar nggak bayar lagi. Siap. Kamu ikut pelatihan lanjutan bayar lagi nanti 5 juta daripada 5 juta gratis lihat tonton YouTube ya. Nah ini begitu caranya, nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Oke? Oke, siap. Kembali lagi. Nanti. Kita tacolin Mbah ya. Nah, bisa ya. Alhamdulillah. Nah, ini. Cukup. Duduk. Wawancara dulu, Mbah. Gimana, Mbah? Sekarang enteng? Alhamdulillah. Tenggorokannya tadi panas. Ical. Alhamdulillah. Saya nyambungnya Gusti Allah. Jadi seperti tadi kita 50 dengan Allah penentu. Begitu. Jadi sebenarnya gampang sih kena sihir ketempelan itu sangat gampang, nggak perlu biaya mahal-mahal sampai bayar 5 juta, nggak usah. Orang-orang gampang, tinggal ngamalkan yang di YouTube saya itu, insya Allah bisa. Setengah bulan, tapi pun enak lah. Beliau dulu limpruk. Sekali lagi, Allahu syafi, Allahul kafi, Allahul ma'afi. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa sallam. Allah yang menyembuhkan. Cuman kita wajib ikhtiar. Ikhtiar itu harus maksimal. Diagnosanya mateng, ini kasusnya apa, herbalnya apa. Kalau kita sudah, logika kita sudah kuatkan, doanya sudah cocok, ya Allah yang menyembuhkan. Jadi kita di YouTube saya itu pembelajaran cara pengobatan yang insya Allah bermanfaat untuk panjenengan semua. Siap, Mbak? Enak? Mandi sendiri bisa, Mbak? Mbak siapa namanya? Sumari. Oke. Coba, sampai terus nih kulo. Bismillahirrahmanirrahim. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Udah cukup. Biar beliau bahagia, enggak sepaneng ya. Masalah jin santet apa, enggak usah sepaneng, biasa aja. Iya, jangan lebay. Kemudian wong jin itu lucu imut-imut dan Mesin. Adzanallahu wa iyyakum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.